kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Muhammad Rasid. Saya Yolanda Yem Mapasenga. saya Muhammad Abdul Altaf. Saya Diana Silvian Durasmi. Saya Naila Alisa Yunaira. Saya Zahra Wisifah. Kami akan mempresentasikan atau memvideokan materi kami, yaitu materi 2, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal. Federalisme di Indonesia berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, saat itu bentuk negara adalah serikat atau federasi yang terdiri dari 15 negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem yang dianut adalah parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Ciri-cirinya: A. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan parlemen. B. Presiden ikut campur dalam kekuasaan pemerintahan. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Kabinet bertanggung jawab kepada DPR, tetapi melalui keputusan pemerintah. E. DPR tidak memiliki pengaruh besar dan tidak dapat mengajukan mosi tidak percaya. F. Presiden RIS sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan Kabinet, RIS memiliki alat perlengkapan negara berupa Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Parlemen RIS terdiri dari 2 badan, yaitu Senat dan DPR. Senat berisi wakil negara-negara bagian yang ditunjuk pemerintah pusat. Masing-masing negara bagian diwakili 2 orang. Bentuk negara serikat dipilih sebagai hasil kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal. Namun, sistem ini dianggap sebagai bagian dari politik pecah belah penjajah. Akibatnya, RIS tidak tertahan lama dan kondisinya sejak awal sudah lemah seperti bayi lahir prematur. Proses kembalinya RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Tuntutan pembubaran RIS. Muncul berbagai reaksi dari masyarakat yang menuntut pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS agar kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Yang kedua, penggabungan negara bagian. Merespons tuntutan tersebut, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 pada tanggal 8 Maret 1950. Undang-undang ini mengatur cara perubahan susunan kenegaraan yang membuat hampir semua negara bagian bergabung dengan NRI di Yogyakarta. RIS akhirnya hanya menyisakan 3 negara bagian, NRI, di negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Yang ketiga, kesepakatan negara kesatuan. Kondisi tersebut mendorong RIS berunding dengan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Dicapai kesepakatan untuk membentuk negara kesatuan. Yang keempat, lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kesepakatan tersebut juga memutuskan pembuatan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dari Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang terakhir, peresmian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS secara resmi diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara kembali dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerakan separatis pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat RIS. Yang pertama, yaitu adalah gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Ini bertujuan mempertahankan bentuk negara federal atau RIS dan membentuk tentara sendiri. Ini menolak bergabung dengan Republik Indonesia karena takut kehilangan hak istimewa yang didukung oleh Sultan Hamid II. Pada 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung dan membunuh anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis ini dipimpin oleh Andi Agis. Terjadi
di Makassar, Sulawesi Selatan pada April 1950. Ini dipicu oleh konflik antara kelompok pendukung federal dan pendukung negara kesatuan. Memerintahkan Andi Agis melaporkan ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Operasi militer dipimpin oleh Kawilarang. Atau operasi militer ini dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada 21 April 1950, dan Makassar berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dan Andi Agis ditangkap serta diadili. C. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab munculnya gerakan RMS ini sendiri adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan kecil dan tidak adil jika dibandingkan dengan daerah yang ada di Jawa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Pada periode ini, kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu diketuai oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, yang kembali memimpin serta mengisi jabatan tersebut. Pada masa berlakunya Undang-Undang Sementara 1950, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada periode 1950 sampai 1959. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak mampu menciptakan kestabilan politik. Hal ini terlihat dari seringnya pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Tercatat ada 7 kabinet yang memerintah pada masa itu. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro-Midjojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro-Midjojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dan 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Seringnya pergantian kabinet terjadi karena adanya persaingan dan perbedaan kepentingan antar partai politik di parlemen. Akibatnya, program kerja pemerintahan tidak berjalan maksimal dan kondisi negara menjadi kurang stabil. Situasi ini mendorong berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1959 dan menjadi salah satu latar belakang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian terjadi perdebatan yang tiada ujung, sedangkan negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta pembentukan MPR dan DPA secara sementara. Kemudian Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat menjadi DITII. Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh penolakan pemerintah terhadap tuntutan agar Laskar Rakyat atau KGGS dimasukkan ke dalam APRIS dengan pangkat yang diinginkan. Pada Agustus tahun 1951, Kahar Muzakkar melarikan diri ke hutan. Lalu pada 1952, menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo, yang berakhir pada Februari 1965 setelah Kahar Muzakkar tertembak mati oleh TNI. Daerah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh atau Gubernur Aceh.
dilatar belakangi oleh kekecewaan atas perubahan status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada 21 September tahun 1953, Daud memaklumatkan Aceh sebagai bagian dari NII. Pemerintah memberantas pemberontakan ini dengan kombinasi operasi militer dan diplomasi atau pendekatan persuasif, juga musyawarah dengan rakyat Aceh. Melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan pada 17–18 Desember tahun 1962, konflik pun berakhir secara damai. Pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan PRRI terjadi karena hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang harmonis. Beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi merasa kebijakan pemerintah pusat dalam pembagian keuangan dan pembangunan belum adil, serta tidak memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Gerakan ini didukung oleh beberapa dewan daerah, yaitu 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Yang kelima, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Venje Sumual. Puncak peristiwa terjadi pada 10 Februari 1958 ketika Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Juanda mengundurkan diri. Setelah ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah pusat mengambil tindakan dengan melakukan operasi militer seperti Operasi 17 Agustus dan Operasi Sabta Marga. Melalui serangkaian tersebut, pada tahun 1961, gerakan PRRI berhasil melumpuhkan dan keutuhan NKRI tetap terjaga.